Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata sedulur, pernah terdengar seseorang yang kaya mendadak, tapi setiap malam tubuhnya membusuk sedikit demi sedikit. Bukan karena sakit, bukan karena santet biasa, melainkan perjanjian terlarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulur dimanapun panjenengan berada. Kembali lagi bersama saya di channel Apri PM. Untuk malam hari ini saya akan mencoba datangi lokasi sebuah rumah tua, ya sedulur, yang konon katanya dulu pernah dijadikan untuk ritual bersetubuh dengan makhluk ataupun jin. Jadi di tempat ini uang muncul sendiri di bawah kasur, tanpa kerja, tanpa usaha. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kelamin korban membusuk. Seiring dosa yang terus diulang. Konon ia berzina dengan jin demi kekayaan. Malam ini saya akan membuktikan apakah semua ini hanya mitos atau kutukannya masih aktif hingga sekarang. Kalau kalian lemah, sebaiknya jangan lanjut nonton. Oke sedulur, saya akan menuju ke sebuah rumah tua yang dulunya konon katanya sering dijadikan untuk tempat perjanjian gelap sedulur. Jadi di sebuah rumah tua yang dari luar terlihat biasa saja. Tapi menurut warga sekitar, tempat ini menyimpan perjanjian terlarang. Jalannya gak rata sedulur. Kita harus turun dulu dan agak licin, hati-hati. Perjanjian yang menghasilkan uang, namun perlahan menggerogoti tubuh pemiliknya. Dan bagian pertama yang menerima kutukan itu adalah kehormatan seorang manusia. Loh, apakah tempat ini masih ditinggali sedulur? Kok saya seperti mendengar suara hewan?
seperti ada suara kambing. Ternyata penghuninya sedulur, ada makhluk yang sudah menanti kita. Oke, saya ceritakan dulu sebelum kita lanjut lebih dalam sedulur. Awalnya korban hanyalah orang biasa, ekonomi sulit, usaha gagal, utang menumpuk. Sampai suatu malam, ia didatangi dalam mimpi. Seorang perempuan dengan wajah yang tidak menua. Makhluk itu menawarkan satu hal, kekayaan tanpa batas. Tapi tidak ada kekayaan yang datang tanpa tumbal. Bukan darah, bukan nyawa orang lain, melainkan kehormatan dan tubuhnya sendiri. Sejak malam itu, korban sering mengurung diri di kamar. Berdua dengan sesuatu yang tidak terlihat. Uang mulai datang tanpa sumber yang jelas. Setiap pagi, terselip rapi di bawah kasur. Tapi bersamaan dengan itu, tubuh korban mulai berubah. Bau tidak wajar, luka yang tidak pernah sembuh, dan rasa panas di bagian yang paling sensitif. Dokter tidak menemukan penyakit. Karena ini bukan medis. Dalam kondisi lemah, korban akhirnya mengaku bahwa setiap kali uang datang, makhluk itu juga datang. Dan setiap pertemuan meninggalkan rasa sakit yang semakin parah.
bagian tubuhnya perlahan membusuk. Bukan dimakan penyakit, tapi diambil haknya. Jika ada yang mendengar kehadiran saya di sini, saya tidak datang untuk menantang. Hanya ingin tahu apakah perjanjian itu masih aktif. Atau sudah ditinggalkan. Karena masih tercium aroma yang sama, sedulur. Astagfirullahaladzim. Fokus saya sudah merasakan ada getaran-getaran yang membuat saya merinding, sedulur. Dan hewan-hewan di sini pun seperti merasakan sudah ada yang hadir, sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. 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 Apa tadi yang menyembur, sedulur? Muka saya seperti terkena cairan, seperti lendir, sedulur. Baunya busuk. Astagfirullah. Baunya busuk, sedulur. Apa itu tadi? Oke, kita coba kembali lagi. Apa itu tadi? Untung ada mata air, walaupun air sawah, sedulur. Yang penting bisa menghilangkan lendir yang tadi dikeluarkan oleh makhluk. Itu tadi apa? Apakah pocong? Asli saya langsung diludahin, sedulur. Coba kita cek lagi. Loh, kemana dia? Tadi di sini, lur. Apakah dia masuk ke dalam? Di dalam juga tidak ada. Oke.
kita nggak boleh dekat-dekat sama makhluk yang tadi, karena dia itu bisa mengeluarkan cairan sepelintir, baunya busuk sekali. Wahai makhluk, kenapa kamu tiba-tiba menyerang saya? Apakah kamu salah satu makhluk korban dari perjanjian itu? Tadi saya itu di sini lur, datang dari sini. Begitu saya mau sepil rumah tua ini, begitu sampai sini, saya belum masuk, belum permisi, tiba-tiba ada yang berdiri ataupun duduk di sini lur. Dia langsung menyemburkan cairan. Dengan refleksnya, saya mencari air untuk menetralkan cairan itu lur. Apakah tadi saya cuma halusinasi? Oh, tidak ada lagi lur. Coba sedulur semuanya, jika tadi kalian melihat makhluk yang duduk di sini, kalian komen sedulur. Dan jika kalau saya halusinasi, kalian juga komen. Apri cuma halu, kayak gitu lur. Tapi asli, begitu saya diludahin sama makhluk yang ada di sini, itu hawa yang ada di sini itu langsung normal kembali. Apakah makhluknya sudah pergi? Bagus. Kok saya mendengar suara dari sana lur? Jangan-jangan makhluk yang tadi berdiam di sana itu geser karena saya datang ke rumah tua itu sedulur. Ini seperti suara menangis. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Dari atas ini lur. Yang jadi bikin penasaran lur, itu makhluk yang buat perjanjian atau makhluk korban perjanjian sedulur. Itu yang kita pecahkan nanti lur, kalau dia berkenan lagi hadir. Nih, suara datang dari sekitaran sini sedulur. Assalamualaikum. Tuh kan, dia menangis lur. Siapa itu? Siapa? Astagfirullah. Suara nangis jelas banget. Tapi belum ada wujudnya sedulur. Apakah ini suara dari mana korban perjanjian itu? Ya, perjanjian yang bersinar dengan jin. Tapi kenapa perjanjian itu malah dilakukan di tempat yang sepi seperti ini dan di rumah tua yang sederhana? Bukankah yang sudah melakukan perjanjian itu akan kaya dengan sendirinya? Ataukah perjanjian awal itu terjadi di tempat sepi yang seperti ini? Bisa jadi lur. Oke sedulur, kita coba cari dulu suara yang tadi nangis-nangis. Tuh kan, apanya yang sakit? Apanya yang sakit? Punyaku. Yang dimaksud kemaluanmu. Kemaluannya sedulur. Jangan-jangan ini korban. Ini korban ataupun pelaku yang sudah melakukan perjanjian itu sedulur. Wahai makhluk, apakah kamu korban perjanjian itu?
Korban atau pelaku? Oh, pelaku. Siapa namamu? Sumini? Kamu perempuan? Apa benar kamu itu berzina dengan jin? Oke makhluk, ataupun Mbak Sumi, lebih baik kamu keluar. Tunjukkan wujudmu. Ada yang saya mau tanyakan. Ternyata suara yang nangis-nangis itu namanya Mbak Sumini. Dia itu pelaku dari mana perjanjian itu. Astagfirullahaladzim. Sedulur, mudah-mudahan yang melihat video ini tidak ada satupun yang melakukan hal-hal seperti ini, ya. Karena hal-hal seperti ini itu akan berakibat fatal, ataupun manisnya itu hanya sementara, dan akibatnya itu selamanya, sedulur. Mbak Sum, kamu di mana Mbak Sum? Astagfirullahaladzim. Bukankah tadi kamu yang meludah? Fokus dulu, saya akan coba maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, saya berbicara dengan Mbak Sumini. Kenapa sampean itu tadi meludahi saya? Aku Benci? Benci kenapa? yang bisa menolongku. Oh, tadi itu menyerang nggak sengaja. Karena pengen diketahui bahwa Mbak Sumi itu ada di sana dan sebenarnya itu adalah kode untuk meminta tolong. Saya mau bertanya serius di sini. Apakah benar dulu rumah tua itu dijadikan untuk tempat perjanjian berzina dengan jin? Aku sendiri pelakunya. Astagfirullahaladzim. Jadi itu memang benar. Sudah berapa uang yang kamu dapatkan? Banyak. Banyak. Apakah benar setelah berhubungan dengan jin itu uangnya akan muncul sendiri di bawah kasur? Iya, benar. Astagfirullahaladzim. Jadi ini bukan cuma cerita, ini kisah nyata. Nyata, aku sendiri yang mengalaminya. Astagfirullahaladzim. Jadi sedulur semuanya, jangan jadikan ini untuk contoh, tapi jadikan ini buat peringatan, biar tidak meniru perbuatan dari mana Mbak Sumi ini. Kamu menyesal? Aku menyesal. Bahkan aku membusuk. Betul, kelamin kamu membusuk. Iya. Apakah dulunya sebelum kamu membuat perjanjian berhubungan dengan makhluk jin seperti itu, apakah sudah tertera bahwa nantinya kelamin kamu akan membusuk? Tidak. Aku melanggar perjanjian itu. Oh, karena kamu sudah kaya,
Jadi kamu melanggar perjanjian itu. Kamu sudah bosan berhubungan sama jin. Bukankah enak? Enggak, yang pada akhirnya kelaminku membusuk. Astagfirullahaladzim. Ya sudah. Saya tidak ingin berlama-lama. Saya sudah mendapatkan informasi. Jadi ada yang bisa saya bantu? Doakan aku. Baiklah. Saya akan doakan kamu masuk. Sedulur. Lebih baik kita mendoakan. Walaupun Mbak Sum tadi sudah menyerang kita, sedulur. Marilah kita berdoa bersama-sama, sedulur. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan Mbak Sum. Lahumul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata sedulur, tadi dari sini itu ada suara menangis. Itu berasal dari Mbak Sum ini. Dia itu dulunya hilaf melakukan yang namanya perjanjian dengan jin ataupun berhubungan dengan jin. Karena dia itu membuat perjanjian dengan nafsu. Begitu sudah kaya, dia pun ingin menyelesaikannya. Padahal yang namanya perjanjian dengan makhluk seperti itu nggak akan bisa diputus dulu. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekayaan instan seringkali dibayar dengan harga yang tidak sanggup kita tanggung. Dan ketika manusia menyerahkan kehormatannya, maka yang tersisa hanyalah penyesalan dan kutukan. Astagfirullahaladzim. Ya, ini yang namanya hidup bahagia, tapi mati dengan sengsara, sedulur. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan yang seperti itu. Nauzubillahi min dzalik, sedulur. Biarpun kita dicoba ekonomi ataupun apapun, kita harus berpegang teguh pada Tuhan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Apalagi bersekutu dengan makhluk selain Allah. Selain berdosa di dunia dan di akhirat, itu pun nantinya akan tersiksa selamanya, sedulur. Ya, seperti biasa, sedulur, jika kalian sudah menemukan video ini, tolong dibantu like, dibantu share, dibantu komen juga. Jadikan video ini tontonan, bukan tuntunan, sedulur. Jika ada sisi positifnya, silahkan diambil. Dan apabila ada sisi negatifnya, mohon dibuang, sedulur.
Karena di setiap kehidupan itu sudah ditakdirkan ceritanya masing-masing sedulur, ataupun berbeda jalan hidupnya. Ada yang ditetapkan hidup sederhana, tapi jika mengenal Tuhan, itu akan hidup bahagia. Dan ada juga yang hidup penuh dengan kemewahan, bergelimangan harta. Tapi itu hasil dari mana? Bersekutu dengan makhluk selain Allah. Percayalah, itu akan ada akibatnya. Dan akibat itu bukan hanya sementara, tapi selamanya sedulur. Dan saya Apri PM. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.